Oke teman-teman, sekali lagi aku mengucapkan selamat malam. Aku mau nyapa teman-teman semua, selamat malam dan salam sejahtera tentunya teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan hadir di kelas kita. Kelas malam ini di pelajaran sejarah ya, pertemuan ke-20 teman-teman. Nggak kerasa ya, kemarin aja kayak rasanya baru pertemuan pertama nih teman-teman. Baru kita kenalan, tahu-tahu udah mau pertemuan 20, udah mau masa-masa SNBT gitu teman-teman. Wih, nggak kerasa nih teman-teman. Nah, eh, di pertemuan 20 ini kita bakal bahas sejarahnya dunia nih teman-teman. Dari setelah kemarin kita asik pusing nih mikirin sejarah Indonesia, penjajahan lah yang kemerdekaan lah dan lain-lain sebagainya. Hari ini tenang aja teman-teman. Mulai hari ini sampai mungkin beberapa minggu ke depan kita bakal bahas sejarah terkait dunia nih teman-teman. Ada peradaban dunia yang hari ini akan jadi openingnya, pembukanya, dan mungkin ke depannya mungkin kita bakal bahas Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, Perang Dingin, dan berbagai sejarah-sejarah dunia lainnya nih teman-teman. Tentunya ini pelajaran materi yang sangat menarik tentunya nih teman-teman. Nah, oke. Jadi kan aku udah nanya gimana kabarnya. Aku harap semoga teman-teman semua eh, mau yang happy, mau yang lelah atau capek, mau yang biasa aja dan lainnya. Aku harap teman-teman semua di sini makin tetap semangat, menjaga motivasinya dan tentunya senantiasa selalu menjaga kesehatan badannya. Jangan lupa istirahat ya teman-teman. Jangan lupa jaga pola makannya supaya teratur dan tentunya senantiasa tidak lupa meninggalkan ibadah teman-teman. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini, apa aja sih Kak yang akal kita bahas nih? Nah, yang pertama kita akan bahas terkait peradaban dunia yang ada di daerah Asia dan Afrika. Yang kedua, eh, peradaban kuno yang ada di Eropa, teman-teman. Yang ketiga, ada peradaban yang ada di Amerika gitu. Nah, sebelum kita mulai, aku mau nanya lagi teman-teman, are you guys ready? Mungkin boleh ketik angka 5 nih teman-teman. Angka 5 di kolom komen, aku mau nengok semangat teman-teman belajar hari ini. Boleh dong diketik angka 5-nya teman-teman. Oke, udah ada yang ngetik nih angka 55. Aku harap nggak cuma kan ya sama Indira aja nih yang semangat. Aku harap semua teman-teman pada semangat nih belajarnya. Baik, supaya nggak lama nih, nggak makan waktu juga, mari kita mulai langsung aja. Kita mulai dari peradaban kuno Asia Afrika, jeng jeng jeng. Nah, teman-teman, eh mungkin, bentar. Oke, mungkin eh, peradaban pertama yang akan kita bahas yaitu adalah peradaban dari Lembah Sungai Kuning. Nah, jadi sebenarnya kalau singkatnya aja teman-teman, peradaban Lembah Sungai Kuning ini tuh di tepatnya itu merupakan peradabannya bangsa Cina. Nah, kenapa disebut Sungai Kuning? Nah, jadi itu eh, peradaban bangsa Cina itu muncul di daerah Lembah Sungai Kuning. Lembah Sungai Kuningnya itu disebut Huanghe atau eh, Huanghe gitu teman-teman, Sungai Kuningnya. Eh, disebut kenapa disebut sebagai Sungai Kuning? Karena sepanjang itu karena sepanjang Sungai Kuning itu sepanjang alirnya itu tuh membawa endapan lumpur kuning teman-teman dan juga eh, itu tuh sungai tersebut itu dikatakan sering kadang membawa bencana tapi kadang juga bisa membawa berkah gitu bagi penduduk di sekitarnya gitu teman-teman, makanya disebut Sungai Kuning gitu peradabannya dari bangsa Cina ini. Nah, eh, juga ini tuh bersumber dari pegunungan Qianlun di Tibet yang mengalir melalui daerah pegunungan Cina Utara hingga membentuk dataran rendah yang dan bermuara di Teluk Sili, Laut Kuning, teman-teman. Nah, mungkin eh, s- di peradabannya bangsa Cina ini, gimana sih terkait dengan kehidupan ekonomi dan sosialnya? Nah,
Jadi di masyarakat bangsa Cina di peradaban Lembah Sungai Kuning ini kehidupan ekonomi dan sosial itu teman-teman pada dinasti Shang itu mata pencariannya itu berupa seperti kayak petani teman-teman. Nah lalu kalau di dinasti Zhou itu kehidupan masyarakatnya itu tuh seperti berdagang, menenun, pengrajin juga penebang kayu maupun buruh teman-teman. Nah, lalu kalau di dinasti Qin itu tuh mata pencarian utamanya itu adalah eh, petani dan juga penenun teman-teman. Nah, mungkin di bawah ini aku ada paparkan, lampirkan juga beberapa dinasti yang memimpin di bangsa Cina, teman-teman. Itu ada dinasti Xia sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, lalu ada dinasti Shang, lalu dinasti Zhou Barat, lalu dinasti Zhou Timur, lalu ada dinasti Xinqiu, lalu ada dinasti Chanko, lalu ada dinasti Qin dan juga ada dinasti Han, itu teman-teman. Nah, bentar ya. Oke, sebentar sebelumnya eh di sini eh bisa dikatakan kalau dalam kehidupan sosial masyarakat Cina itu tuh kehidupannya itu diatur dalam aturan feodalisme yaitu di sini tuh kelompok bangsawan itu berkuasa atas rakyat dan rakyat wajib membayar upeti atau pajak kepada bangsawan dan masyarakat Cina kuno menghormati beberapa kekuatan gaib. Penghormatan penghormatan itu ditujukan kepada misalnya kayak dewa langit itu sebagai dewa tertinggi, lalu mereka juga percaya dengan adanya kekuatan alam serta arwah leluhur. Nah, lalu eh, berikutnya, nah lalu di sini bagaimana sih terkait dengan kehidupan pemerintahnya masyarakat atau bangsa Cina pada masa itu? eh Oke, sebelumnya itu sistem pemerintahan yang lazim digunakan di Cina itu kan teman-teman itu adalah sistem dinasti. Seperti yang udah aku bilang tadi itu ada dinasti yang dinasti dinasti Xia, dinasti Shang, lalu ada dinasti Qin dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah, eh, selain itu di pemerintahannya Cina, bangsa Cina pada masa itu tuh ada dua sistem. Yang pertama, sistem pemerintahan feodalisme. Seperti yang aku bilang tadi, itu kayak bangsawan itu lebih berkuasa. Terus di sini juga kedudukan kaisar dianggap sakral karena dianggap sebagai utusan atau anak dari dewa langit. Jadi masyarakat Cina pada saat itu menganggap kalau oh, kaisar itu kedudukannya tinggi teman-teman dan menganggap kalau kaisar itu adalah anaknya dewa langit gitu. Nah, dengan karena kedudukannya itu yang sakral, maka kaisar itu tidak layak mengurusi politik dan menangani secara langsung urusan kenegaraan. Ya, berarti nggak secara langsung itu mengurus kenegaraannya sendiri gitu teman-teman. Nah, selalu eh, selain pemerintahan feodalisme, itu ada pemerintahan unitaris, yaitu kekuasaan negara juga berpusat di tangan kaisar. Jadi maksudnya itu kan kekuasaan ini itu tuh berpusat di tangan kaisar sehingga kaisar secara langsung eh, mengenangani segala urusan politik praktis. Eh, lalu ada beberapa contohnya itu seperti misalnya dinasti Shang itu eh, pada tadi ya teman-teman. Nah, pada dinasti Shang ini tuh contohnya kalau aku baca di sini tuh dititik beratkan pada bidang militer. Makanya pada masa itu prajuritnya ahli dalam berperang dengan menggunakan kereta berkuda yang disertai busur dan anak panah. Nah, lalu kalau di dinasti Zhou itu pemerintahnya itu diatur secara feodalisme juga dan pemerintahnya terletak di kota Chang'an. Itu di dinasti Zhou itu kurang gemilang nih masa pemerintahnya karena sekitar abad ke-8 sebelum Masehi timbul kekacauan dan perang di mana-mana. Ini nanti aku share kali ya di GCR nanti ada sedikit terkait modulnya gitu supaya teman-teman bisa membacanya gitu teman-teman. Nah, mungkin mungkin itu ke sekilas terkait pemerintahan pada masa di peradabannya eh, Sungai Kuning itu atau peradabannya bangsa Cina. Nah, kalau di tadi kan udah kehidupan ekonomi, terus pemerintahan udah.
Nah, bagaimana di filsafat dan kepercayaannya? Nah, seperti yang teman-teman lihat, nah di sini di filsafat Cina itu berkembang pada masa pemerintahan dinasti Zhou, teman-teman. Nah, pada masa itu lahir tiga ahli filsafat Cina, yaitu Lao Tzu, Confucius, dan Mingxi. Nah, lalu yang pertama itu eh, Lao Tzu kan, teman-teman. Nah, di sini Lao Tzu itu ada ajarannya. Itu tercantum dalam buku yang berjudul Tao Te Ching. Nah, di sini Lao Tzu percaya bahwa ada semangat keadilan dan kesejahteraan yang kekal dan abadi, yaitu bernama Tao. Nah, ajaran Lao Tzu ini bernama Taoisme, teman-teman. Nah, selain itu di sini ajarannya Taoisme ini tadi itu tuh artinya eh, artinya juga itu ada faktor alam atau kehendak alam, yaitu hidup manusia harus selaras dengan alam dan sekitarnya sehingga tidak boleh bertentangan gitu, teman-teman. Nah, lalu yang kedua juga itu ada ajaran Confucius yang didasarkan pada Taoisme juga. Nah, di sini menurut ajaran Confucius, Tao adalah segala sesuatu yang kekuatan yang mengatur segala-galanya dalam alam semesta ini sehingga tercapai keselarasan. Itu, teman-teman. Nah, lalu ada dari Mengse juga itu tahun sekitar 370 sampai 280 sebelum Masehi. Itu adalah murid Confucius juga yang melanjutkan ajaran gurunya. Nah, di sini ajaran Lao Tzu, Confucius, dan Mengse itu mulai dibukukan baik oleh filsuf itu sendiri maupun oleh para pengikutnya. Eh, Juga di sini ada Li Taipao dan Chu Fu yang merupakan dua orang pujangga terkenal yang hidup di zaman dinasti Tang abad ke-118 Masehi. Jadi ini sekitar sekilasnya aja sih, teman-teman. Paling kalau keluar soal itu paling kayak ajaran Lao-Tzu-nya ini sih yang lebih sering keluar kalau di beberapa soal gitu. Nah, bagaimana nih di peradaban Cina, bangsa Cina itu terkait ilmu pengetahuannya? Tentunya kita tahu kan, teman-teman, kalau orang Tiongkok, orang Cina itu kan terkenal juga termasuk bangsa yang pintar-pintar gitu kan, teman-teman. Kalau kita lihat mungkin di Olimpiade Matematika itu ras Cina atau bangsa Cina itu bisa aja kayak mendominasi lah gitu karena pintarnya gitu, teman-teman. Nah, pada peradaban Lembah Sungai Kuning ini, di peradaban bangsa Cina ini, itu tuh masyarakat Tiongkok kuno itu memiliki banyak ahli astronomi, ilmu perbintangan yang dapat membantu masyarakat dalam pembuatan sistem penanggalan. Selain itu juga ada perkembangan selain ilmu yang itu juga ada perkembangan teknologi masyarakat Tiongkok yang teknologi itu udah berkembang gitu, teman-teman. Itu terlihat seperti kayak pembuatan barang-barang perdagangan atau barang seperti misalnya barang tambang, hasil olahan seperti perabot rumah tangga, senjata dan perhiasan dan juga alat pertanian lainnya gitu, teman-teman. Nah, tentunya dari salah satu yang terkenal peninggalan dari peradaban bangsa Cina ini tentunya seperti yang teman-teman bisa lihat ada ini nih tentunya uh, ini namanya kalau nggak salah itu tembok besar Cina ya, teman-teman. Tembok besar Tiongkok itu itu tuh membentang sekitar 3.000 mil, lalu dengan tinggi 8 meter, lebar 8 meter, dan dibangun, ini tuh tembok besar Cina itu dibangun pada masa Kaisar Qin Shi Huangdi atau pada masa dinasti Qin gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman udah nggak asing pastinya kan dengan tembok besar Cina ini, teman-teman. The Great Wall China kalau nggak salah ya namanya. Lupa deh. Intinya ini tuh terkenal lah gitu kan, teman-teman. Nah, tadi itu udah sekilas terkait peradabannya bangsa Cina. Nah, lalu kita masuk ke peradaban lembah Sungai Indus nih, teman-teman. Nah, mungkin aku bisa bacakan peradaban lembah Sungai Indus itu tuh terbentuk sejak sekitar tahun 2800 sebelum Masehi. Nah, mata pencarian masyarakatnya pada masa itu tuh kayak misalnya bertani dengan tanaman utamanya itu ada kayak padi, gandum, lalu eh, gandum dan sejenisnya gitu, loh. Lalu selain itu juga kadang-kadang mereka juga beternak seperti beternak sapi, kerbau dan babi. Nah, sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, komunitas awal lembah Sungai Indus telah berkembang menjadi pusat pusat kota yang besar. Jadi masuknya teman-teman eh, masyarakat yang ada di lembah Sungai Indus itu tuh mereka hidupnya itu berkembang gitu menjadi pusat-pusat kota yang besar. Lalu kota-kota yang berkembang itu, masyarakat yang membentuk kota itu tuh berkembang dan diantaranya itu ada misalnya kayak kota Harappa, lalu ada Geni Geni Riwala, lalu ada Mohenjo-daro yang itu disebut Pakistan sekarang ya, teman-teman. Lalu ada
Vira, lalu ada Kalibangan, dan kota-kota lainnya juga teman-teman. Nah, di sini pusat peradaban lembah Sungai Indus itu berada di daerah Mohenjo-daro Harappa, teman-teman. Nah, lalu mungkin kalau teman-teman pernah belajar juga itu belajar di sekolah juga atau baca dari buku, itu tuh eh, biasanya dominan bangsa atau masyarakat dari budaya dari lembah Sungai Indus ini tuh itu tuh ada bangsa Dravida teman-teman. Jadi kebudayaan Mohenjo-daro Harappa ini itu adalah bangsa Dravida dan tentunya memiliki ciri kulit berkulit hitam, postur tubuhnya pendek, rambutnya keriting dan tentunya berhidung pesek. Nah, jadi teman-teman di salah satu hal yang unik dari peradaban lembah Sungai Indus ini tuh adalah tatanan kotanya teman-teman. Tatanan kotanya yang itu tuh kayak terkesan kota modern serta eh, memperhatikan sanitasi yang baik. Jadi masyarakat pada lembah Sungai Indus ini tuh kayak memiliki kota yang gimana ya aku bilang kayak tertata rapi lah gitu teman, kayak memiliki sistem air atau sistem drainase yang baik, lalu sanitasinya juga tertata bagus gitu, rapi gitu, juga tatanan kotanya itu kayak rapi gitu, teratur lah ditengok gitu teman, sehingga itu tuh sebuah penemuan yang cukup unik gitu, cukup menarik itu teman-teman di pada peradaban lembah Sungai Indus ini. Nah, eh, dikatakan juga bahwasannya peradaban lembah Sungai Indus ini itu berakhir atau dihancurkan itu oleh bangsa Arya, itu bangsa Indo-Jerman yang datang dari wilayah Eropa yang ingin menguasai eh, dari peradaban lembah lembah Sungai Indus ini teman-teman gitu. Nah, di sini karena tadi kan udah aku bilang kalau gara-gara bangsa yang apa ya kayak peradabannya ini runtuh dari bangsa Mohenjo-daro yang bangsa Dravida ini runtuh, diasingkan dan digantikan oleh kedatangan bangsa Arya sebagai penakluk gitu teman-teman. Sorry ya, kayak bangsa yang ditaklukkan ini Dravida deh kayaknya. Nah, itu dia teman-teman. Ya, bangsa Dravida itu bangsa yang ditaklukkan ya. Nah, jadi karena bangsa Arya ini datang sebagai penakluk dan bangsa Dravida ini ditaklukkan, teman-teman, itu tuh dalam sistem sosialnya jadi sehingga terciptalah sistem sosialnya, teman-teman. Jadi terdapat empat stratifikasi sosial yang bersifat tertutup dan ini mungkin teman-teman udah nggak asing ya kalau empat istilah ini ada sistem Brahmana itu merupakan kaum pendeta, ada kesatria itu dari kesatria itu sendiri, prajurit lah mungkin ya kalau bisa dibilang. Terus ada sudra itu kaum jelata atau kayak kaum yang biasa itu kaum yang paling levelnya itu paling rendah lah teman dari kaum kaum lainnya. Nah mungkin sebenarnya ini tuh ada gambarnya contohnya itu mungkin inilah contoh tatanan kota yang lihat rapi teman-teman dari bangsa Dravida yang tadi aku katakan teman-teman. Nah lalu ini kan seperti yang aku bilang tadi kan itu kan terkenal karena kota yang tertata rapi. Lalu di sini ada dryness, yaitu masyarakat pada masa itu memiliki tata ruang yang baik. Jadi maksudnya tata pengaturan ruang kotanya itu baik sangat gitu. Khususnya dalam pengelolaan air juga nih. Jadi dalam pengelolaan airnya itu mereka bisa mengelolanya gitu teman-teman. Kalau nggak salah, setahu ada terbuktinya itu karena eh, dari maaf kata kayak dari jambannya itu yang mudah menggunakan air gitu teman-teman untuk menyiramnya dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga dari segi tata kotanya itu terdapat peraturan, ada peraturan lah untuk mengatur tata ruangnya dan letak bangunan kota supaya kesannya rapi gitu di teman-teman. Lalu dari segi tulisan dan bahasa pada masa itu mereka menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nah, tentunya ini tuh uh, kepercayaannya yang masyarakat pada masa ini, pada peradaban ini itu tuh ada kepercayaan terhadap Brahma atau dewa pencipta, lalu ada eh, kepada Wisnu, ada dewa yaitu ya teman-teman, dewa Wisnu itu dewa pemelihara, lalu ada Siwa dewa perusak atau sebenarnya kalau setauku ya dewa Siwa itu eh, bukan langsung to the point dewa perusak itu teman-teman, kayak dewa apa gitu ya, kayak yang intinya menjadi transformasi atau perbaikan lah gitu teman-teman. Mungkin seperti itu sekilas terkait peradaban sungai Indus teman-teman, lembah sungai Indus. Nah lalu berikutnya, oh, peradaban
yang berikutnya itu ada peradaban lembah, sungai, Efrat, dan Tigris. Nah, jadi mungkin teman-teman yang pernah dengar bangsa Mesopotamia, eh, inilah dari inilah eh, asalnya gitu teman-teman, dari peradaban lembah, sungai, Efrat, Tigris. Nah, eh, kenapa disebut bangsa Mesopotamia? Mesopotamia itu diambil dari bahasa Latin, ya, kalau nggak salah itu Yunani, aku lupa. Tapi intinya itu eh, Meso artinya tengah dan Potamos artinya di antara dua sungai. Yang sungainya itu adalah Sungai Efrat dan Tigris, teman-teman. Sehingga makanya disebut Mesopotamia gitu, karena peradaban itu terletak di antara dua sungai, teman-teman. Nah, eh peradaban ini tuh merupakan peradaban yang salah satu peradaban yang subur dan juga disebut mungkin adalah sekarang itu adalah Irak, teman-teman. Sekarang itu bukan Mesopotamia lagi itu, teman-teman, tapi disebut di Irak gitu. Nah, di sini Mesopotamia itu merupakan kebudayaan campuran antara bangsa Semit nomaden seperti Hebrau dan Arab dengan bangsa Sumeria, teman-teman. Jadi mungkin sini ada aku bentar. Coba ya bentar, teman-teman. Aku coba. Ya, tadi aku sebenarnya lupa masukin ke PPT-nya sih. Cuma ini mungkin bentar. Eh, jadi kalau di Mesopotamia itu, ya ini teman-teman bisa lihat di sini Mesopotamia juga itu adalah negara kerajaan, teman-teman. Yang pada zaman perunggu itu terdapat kerajaan kota Sumeria yang berpusat di Akkadia dan kerajaan kota Assyria yang berpusat di Babilonia. Nah, mereka di sini beternak dan juga bergerak untuk mengangkut dagangan. Lalu di sini ada Sumeria, yaitu bangsa Sumeria itu adalah bangsa yang pertama kali mendiami Mesopotamia, teman-teman. Nah, juga di sini bangsa Sumeria itu berasal dari daerah sekitar Susa, ibu kotanya bernama UR, bernama UR atau Uruk ya kalau nggak salah itu. Nah, lalu di sini bangsa Sumer itu membangun beberapa negara-negara merdeka gitu, teman-teman. Lalu kota-kota bangsa Sumer yang menarik itu tuh seperti kayak Mahanya Daro Harappa yang berada di ini. Jadi eh, kota kotanya ini kota Bangsa Sumer ini ada itu mirip kayak kotanya di Mohenjo-daro Harappa yang ada di India di lembah Sungai Indus tadi, teman-teman, yang aku katakan. Mereka tuh kayak mirip gila gitu, teman-teman. Nah, lalu eh, karena bangsa Sumer ini bangsa pertama, jadi kalau di kehidupan ekonomi itu mereka itu beternak, berdagang, juga bertani. Lalu di kebudayaannya itu eh, nah ini ada penanggalan seperti jam, menit, detik. Lalu juga mereka menciptakan sistem penulisan paling awal yaitu su cuneiform, teman-teman. Nah, eh, di sini pemerintahannya itu dipegang oleh seorang pendeta raja yang disebut patesi. Lalu di sini juga selain itu ada tarian teman tadi. Nah, di sini eh, kan tadi kan raja disebut patesi nih ya, teman-temannya. Jadi patesi tersebut bernama Yernansi dan di sini beliau adalah raja yang membangun kota Laga sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya ada bangsa Akkadian. Itu tuh orang-orang Akkadian itu termasuk dalam rumpun Semit yang berasal dari padang pasir di utara Mesopotamia, teman-teman. Mungkin, nah, selain itu juga ada bangsa Babilonia. Mungkin ini teman-teman juga pernah dengar. eh ini juga merupakan salah satu rumpun Semit dan juga ibu kotanya terletak di Babylon, teman-teman. Nah, mungkin nanti ini aku share juga ke GCR ya, teman-teman, supaya teman-teman bisa baca nih, teman-teman. Nah, kita kembali back to topic. Nah, jadi mungkin eh, kota-kota yang terkenal itu ada kota-kota yang terkenal di peradaban ini itu ada kayak Uruk yang UR, lalu ada Lagas yang aku udah bilang tadi, juga ada Nippur, teman-teman. Nah, lalu selain itu bangsa-bangsa yang pernah menguasai Mesopotamia. Yang pertama adalah bangsa Sumeria yang udah aku jelaskan sekilas tadi, teman-teman, yang aku udah tunjukkan.
Itu tuh mereka memperkenalkan juga sistem mitologi dewa-dewa. Lalu ada bangsa Akadia, lalu ada bangsa Babilonia, yang bangsa Babilonia lama itu diperintah oleh Raja Hammurabi yang memperkenalkan undang-undang tertulis tertua. Lalu ada bangsa Assyria, eh, yang juga itu diperintah oleh Raja Asurbanipal dengan membangun perpustakaan tertua di dunia. Jadi perpustakaan tertua di dunia dibangun oleh bangsa Assyria ini teman-teman, yang oleh Raja Asurbanipal. Nah lalu ada bangsa Babilonia baru itu yang diperintah oleh Raja Nebukadnezar. Lalu ada bangsa Persia yang diperintah oleh eh, Raja apa ini bacanya? Cyrus gitu teman-teman. Aku agak sulit bacanya. Nah, selain yang tadi aku udah jelas secara singkat, di peradaban Mesopotamia ini ada juga hasil peradabannya nih teman-teman tentunya seperti peradaban-peradaban lainnya. Nah, kalau di Mesopotamia ini itu tuh hasil peradaban itu yang pertama ada tembok-tembok kota dibangun dari lumpur dan tanah liat yang dikeringkan yang merupakan ciri khas arsitektur Mesopotamia. Lalu ada yang namanya ziggurat, itu tuh adalah bangunan bertingkat yang berupa kuil pemujaan Dewa Marduk sebagai raja para dewa yang dibangun pada tahun 2000 sebelum Masehi, teman-teman. Lalu ada Cuneiform, itu tuh tulisan paku yang dapat dibaca melalui tablet. Jadi tablet dalam arti ini bukan tablet obat ataupun tablet yang kayak gawai teman-teman yang teknologi kita sekarang, tapi tablet itu kayak gimana aku bilang kayak di tanah liat gitu, yang kayak tanah liat kotak gitu, itu digunakan untuk menulis teman-teman. Jadi ada tulisan di tanah liat itu teman-teman. Tanah liat itu kayak berbentuk tablet sih teman-teman. Nah, lalu ada Kodeks Hammurabi, itu adalah undang-undang Hammurabi yang dari Babilonia. Itu tuh adalah undang-undang yang berisi terkait dengan hukuman yang berlaku pada saat itu, teman-teman. Hukuman dan tata aturan, teman-teman. Nah, nah mungkin ini nih, teman-teman. Ada contohnya kayak yang aku udah bilang ini. Apa ya tadi itu? Cuneiform ya, teman-teman. Tulisan yang paku itu yang berbentuk tablet. Jadi tabletnya itu tuh kayak gini, teman-teman. Contohnya bukan yang kayak yang mungkin yang apa ya, teman-teman. Jadi seperti ini, kayak dari ini tuh dari tanah liat teman-teman. Jadi ada tulisan pakunya teman-teman. Nah, lalu di peradaban bangsa Mesopotamia itu terkait ilmu pengetahuannya, eh, yang terkenal dari bangsa Mesopotamia teman-teman, itu tuh adanya perpustakaan yang dibangun yang udah aku bilang tadi kan, Raja Asyurbanipal itu Raja Assyria yang membangun perpustakaan yang mampu menampung 2000 tablet berisi ilmu pengetahuan teman-teman. Jadi tablet ini istilahnya kayak mungkin kayak semacam buku, semacam jurnal atau artikel gitu teman-teman. Nah, lalu selain dibangunnya perpustakaan, eh ada juga eh, mereka mempelopori ilmu matematika, yaitu mempelopori konsep 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, serta lingkaran penuh yang merupakan 360 derajat. Juga ada trigonometri, lalu ada geometri yang dalam matematikanya itu mereka pelajari untuk penggunaan praktis dalam membangun gedung-gedung kota. Jadi ilmu matematika itu juga bermanfaat untuk yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kayak misalnya bangsa Mesopotamia ini kan teman-teman dalam membangun gedung-gedung kota mereka teman-teman itu. Nah lalu selain itu pada masa itu dalam bidang pengobatan atau dalam bidang medisnya mereka itu tuh eh, mereka masih memadukan antara lalu obat dan juga bedah teman-teman. Nah, lalu selain itu, mereka juga sudah apa yang aku bilang kayak Muhammadiyah terkait dengan astronomi. Dalam astronominya itu mereka juga telah membagi waktu di mana dalam seminggu terdiri atas 7 hari, 1 harinya 12 jam, lalu 1 bulannya 30 hari, dan 1 tahunnya 365 hari, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya ini tuh adalah peradaban lembah Sungai Nil. Itu tuh terletak di Mesir ya, teman-teman. Nah, jadi peradaban eh, Sungai Nil itu tuh pada masa itu bangsa Mesir menganggap peradaban Mesir sebagai berkah dari Sungai Nil karena endapannya Sungai Nil itu dianggap menyuburkan tanah, teman-teman. Dianggap menyuburkan tanah dan juga bermanfaat banget untuk bertani, teman-teman. Kayak menyuburkan lah gitu, teman-teman. Dan juga peradaban itu muncul sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, teman-teman. Dan pada masa itu karena dianggap menyuburkan tanah, mereka itu tentunya cenderung mata pencarian itu kayak petani yang menanam biji-bijian, teman-teman.
Nah, di sini pusat dari sistem kepercayaan kehidupan politik Mesir kuno itu adalah Firaun. Ini teman-teman tahu Firaun kan teman-teman? Itu Firaun itu istilah ya seorang istilah seseorang pemimpin di Mesir gitu teman-teman. Istilah rajanya gitu. Nah, di sini eh, Firaun itu bertugas mengatur kemakmuran dan sumber daya manusianya. Dan juga eh, ada sedikit fun fact-nya itu eh, salah satu Firaun yang mampu menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir dalam satu kerajaan pada tahun 3100 Masehi hingga setelahnya itu ada Raja Menes teman-teman, Raja Mesir yang mampu menyatukannya. Seperti itu. Nah, lalu terkait bidang administrasi dan ekonomi, bagaimana sih Kak terkait bidang administrasi dan ekonominya bangsa Mesir pada masa itu? Nah, terkait bidang administrasinya dan ekonominya itu yang pertama ada istilah Firaun yang tadi aku udah bilang Firaun itu ibarat kayak raja teman-teman. Dia itu yang menjadi pemimpinnya, yang memegang kendali atas semua negaranya, atas semua tanah dan juga sumber dayanya. Lalu ada istilah wazir itu orang yang bertanggung jawab atas administrasi kerajaan yang juga berperan sebagai perwakilan raja untuk mengkoordinasi survei tanah, kas negara, proyek pembangunan, dan juga sistem hukum dan arsip-arsip kerajaannya kayak ibarat mungkin bisa jadi sekretarisnya lah gitu ya teman-teman. Nah lalu ada juga istilah nomad itu merupakan kayak apa ya aku bilang kayak ibaratkan kalau ada negara, ada provinsi, ada kabupaten atau ada regional-regionalnya lagi dengan teman-teman. Nah, nomad itu disebut sebagai pemimpin yang memimpin di level regional, teman-teman. Jadi ada regional ini, daerah ini tuh dipimpin oleh seseorang yang disebut nomad, teman-teman. Dan juga di sini kan pada masa itu kerajaan Mesir itu dibagi menjadi wilayah 42 administratif. Jadi 42 wilayah administratif itu disebut nome, teman-teman. Yang masing-masing dipimpin oleh seorang nomak, teman-teman. Ibarat kayak mungkin semacam gubernurnya lah atau bupatinya mungkin seperti itu, teman-teman. Lalu juga ada semacam kuil, teman-teman. Tentunya kuil ini kan kita tahu kayak tempat pemujaan dewa-dewi gitu. Tapi mungkin di bangsa Mesir ini, kuil ini nggak cuma jadi nggak jadi tempat pemujaan gitu, teman-teman. Tapi juga berperan mengumpulkan dan menyimpan kekayaan negara dalam sebuah sistem lumbung dan perbendaharaan dengan mendistribusi biji-bijian dan barang-barang lainnya. Itu, teman-teman. Nah, selain mungkin terkait bidang administrasinya, eh, di bangsa Mesir ini ada beberapa kepercayaan-kepercayaan teman-teman. Jadi ada mungkin kayak misalnya dewa-dewanya itu di bangsa Mesir ada yang pertama teman-teman bisa lihat ini ada Osiris itu tuh mereka percaya menjadi dewa kesuburan. Lalu ada Ra itu dewa matahari. Lalu ada Amon dari istri dari Ra. Lalu ada Anubis itu dewa kematian. Lalu ada Firaun yang tentunya itu raja ya teman-teman yang memimpin yang merupakan eh, dewa Horus yang merupakan anak Horisis. Mereka percaya, bangsa Mesir percaya bahwasannya Firaun itu merupakan dewa Horus yang merupakan anak Osiris yang kelak akan bersatu setelah mati, teman-teman. Eh, mungkin ya seingat aku mungkin ini yang kalau mungkin di soal-soal ujian gitu mungkin soal contohnya kayak soal-soal sekolah mungkin ini tuh yang bakal sering keluar sih terkait contohnya dewa matahari di bangsa Mesir atau di peradaban lembah Sungai Nil itu dewa apa ada opsinya misalnya kayak dewa Siris, Amon, Anubis atau Ra, teman-teman pilih Ra contohnya gitu teman-teman mungkin ini sih mungkin yang seingat aku teman-teman. Nah lalu selain kepercayaan-kepercayaan ini ada juga istilah lain di bangsa Mesir yaitu ini lebih ke kayak bangunan-bangunannya sih teman-teman. Ini yang pertama adalah piramida makam Firaun. Teman-teman bisa lihat ini aku yang eh, tanda ini teman-teman. Ada gambar ini. Ini tuh disebut piramida. Tentunya teman-teman udah nggak asing lah ya kan teman-teman. Mungkin teman-teman sering lihat di sosmed atau apa gitu. Teman-teman pasti nggak asing lah sama ini yang namanya piramida. Lalu ada sphin. Itu patung singa yang berkepala manusia. Itu juga teman-teman pasti nggak asing lah ya kan teman-teman udah pernah mungkin tengok di sosmed atau tengok di TV-TV atau tengok di YouTube lah teman-teman ada spin gitu. Yang ini mungkin contohnya gitu teman-teman sekilasnya. Lalu ada Obelix itu adalah pilar-pilar pemujaan untuk Dewara. Nah, teman-teman, tadi udah
terkait kita belajar terkait peradaban kuno Asia Afrika itu ada peradabannya dari Cina, bangsa Cina itu peradaban Sungai Kuning. Lalu ada dari India itu ada peradaban lembah Sungai Indus yang mungkin oh ya aku lupa di lembah Sungai Indus itu kepercayaan agamanya itu memegang agama Hindu Buddha ya teman-teman. Nah lalu di ada peradaban Sungai Nil, ada juga peradaban Mesopotamia. Nah eh, selanjutnya kita bakal bahas peradaban dari bangsa Eropa nih teman-teman. Nah, di bangsa Eropa sendiri, yang pertama kita bahas terkait peradaban Pulau Kreta. Nah, jadi eh, ada yang beranggapan bahwasannya sejarah Eropa kuno itu berawal dari kehidupan masyarakat Pulau Kreta yang terletak di selatan Yunani dan berpusat di Knossos, teman-teman. Nah, lalu selain kota-kota Knossos itu, ada kota-kota besar lain yaitu ada Paistos, ada Tilisos, lalu ada juga Thanos, teman-teman. Nah, selain itu, letak Pulau Kreta itu sangat strategis. Itu di tengah-tengah jalur pelayaran antara Mesir, Yunani, dan juga Mesopotamia, teman-teman. Tentunya keadaan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Kreta untuk hidup dari sektor pelayaran dan perdagangan. Juga Pulau Kreta menjadi jembatan antara budaya antara Asia, Afrika, dan Eropa, teman-teman. Nah, sejarah Pulau Kreta tentunya dapat diketahui dari karya sastra berupa legenda mitologi karangan penyair Homerus yang berjudul Iliad dan Odyssey. Nah, itu tuh Homerus menceritakan Pulau Kreta yang indah, permai, memiliki kurang lebih dari 90 kota, teman-teman. Jadi di bukunya itu, di karya sastranya itu diceritakan kalau Kreta itu tuh kota yang indah gitu, daerah yang indah gitu, teman-teman. Lalu uraian tersebut diperkuat oleh Sir Arthur Evans yang dari Inggris yang pertama kali melakukan penggalian pada tahun 1878. Nah, mungkin singkatnya, masyarakat di Pulau Kreta ini itu mereka juga mengenal seni lukis flamenco, mengenal seni porselen atau gerabah, seni pahat pada gading dan juga seni kerajinan logam. Lalu juga karya seni ini menghasilkan peralatan rumah tangga, misalnya kayak pertukangan, sepatu, pengecoran, dan lain-lainnya, teman-teman. Selain mengenal alat-alat tersebut, mereka juga mengenal bentuk tulisan yang disebut Minos. Jadi bentuk tulisan mereka itu disebut Minos, dan karena nama Minos ini juga berasal dari nama raja di Pulau Kreta, teman-teman. Nah, selain Pulau Kreta, itu mungkin sedikit asing gitu ya teman-teman sama kita, tapi ini mungkin enggak asing juga sama kita yaitu ada peradaban Yunani kuno, teman-teman. Nah, di sini bangsa Yunani kuno itu disebut merupakan bangsa yang merupakan campuran antara penduduk asli dan pendatang yang berasal dari padang rumput sekitar Laut Kaspia. Mereka termasuk ras Indo-Jerman yang disebut bangsa Hellas yang gagah berani, teman-teman. Eh, lalu di sini singkatnya teman-teman di dalam selain eh, di bangsa Yunani itu sendiri tentunya kan eh, kita nggak asing nih di bangsa Yunani itu mereka juga terdapat kepercayaan terhadap dewa-dewi gitu teman mereka memuja ada contohnya kayak ada teman-teman bisa lihat ada Zeus ada Dewi Hera itu Dewi Asmara istrinya Zeus lalu ada Ares dewa perang ada Artemis dewi perburuan ada Hermes dewa perniagaan ada Poseidon Apollo ada Pallas Athena Aphrodite lalu mungkin ada beberapa dewa yang belum aku sebutkan juga ada Hades, ada Pan, ada Demeter dan juga dewa-dewi lainnya, teman-teman. Nah, jadi eh oh ya bentar. Jadi di bangsa Yunani kan aku udah sebut tadi ini ada dewa-dewanya, teman-teman. Nah, sini bangsa Yunani percaya bahwasannya dewa-dewi tersebut tinggal di Gunung Olympus. Jadi ada gunung yang namanya Olympus, tempat dewa-dewi ini tinggal. Itu mereka tinggal bersama Zeus dan Hera. Nah, bangsa Yunani juga percaya, bangsa Yunani juga memuja hero atau pahlawan, yaitu manusia setengah dewa yang sakti namun dapat mati. Salah seorang hero yang terkenal adalah Herakles, teman-teman. Nah, untuk menghormati Dewa Zeus atau dewa yang tertinggi, sejak tahun 370 sebelum Masehi, setiap tahun 4 tahun sekali itu diselenggarakan pesta olahraga Olimpiade selama 5 hari di Gunung Olympus. Nah, kegiatan ini diikuti oleh seluruh polis di dataran Yunani maupun daerah-daerah koloninya. Cabang-cabang olahraganya itu seperti lari, loncat tinggi, lempar
lempar lembing dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, karena bangsa Yunani ini sangat menghargai dewa Zeus pada masa itu, sangat menghargai, dan mereka adakanlah Olimpiade kayak eh, perlombaan olahraga-olahraga Olimpik yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali, teman-teman. Itu ada lomba lari, lempar lebing, bulat, pacuan kuda dan lain sebagainya. Makanya teman-teman, mungkin teman-teman ada ini pemikat Olimpiade yang diadakan setiap 4 tahun sekali kan terakhir itu di Perancis ya teman-teman di Paris ya kalau nggak salah intinya gitu. Makanya Olimpiade pertama itu tuh di daerah Yunani teman-teman. Cikal bakalnya ada Olimpik gitu. Itu tuh ya karena ini daerah bangsa Yunani ini sendiri yang mencikal bakali adanya Olimpik teman-teman. Kayak ibarat Asian Games gitu kan teman-teman. Itu Olimpik itu teman-teman. Nah, lalu di sini Olimpiade juga bermanfaat sebagai alat pemersatu bagi bangsa Yunani. Karena pada saat Olimpiade setiap polis harus menjaga perdamaian dan menghentikan peperangan. Jadi polis itu disebut kota ya teman-teman. Kota-kota yang ada di eh, daerah Yunani gitu teman, di bangsa Yunani gitu teman-teman. Nah, eh, di sini bangsa bangsa-bangsa Yunani ini ada kan tadi kan ada polis-polis ya, berarti ada beberapa kota di bangsa Yunani itu mereka ada faktor yang bisa membuat mereka bersatu. Yang pertama tentunya adalah kegiatan Olimpiade yang udah aku bilang tadi, mereka melakukan Olimpiade untuk pemujaan dewa di Olympus, selain itu juga untuk mempersatukan, mempererat tali persaudaraan antara kota-kota, antara bangsa-bangsa. Jadi adanya kegiatan Olimpiade itu mempersatu mereka. Lalu ada kebanggaan akan cerita Liat dan Odyssey yang udah aku katakan tadi. Itu tuh kitab Odyssey menceritakan tentang pengembaraan Odysseus sepulang dari Troya. Intinya sekilas kayak gitu teman-teman. Lalu juga yang membuat bangsa Yunani semakin erat bersatunya itu karena bangsa Yunani merasa satu keturunan dengan bangsa Hellas, lalu merasa satu tanah air juga satu tanah air dengan bangsa Hellas. Lalu juga mereka semakin erat persatuannya itu karena kebiasaan mendatangi kuil pemujaan atau ramalan di kota Delphi. Lalu karena merasa juga ada ancaman dari bangsa-bangsa luar, inilah yang membuat mereka juga bangsa Yunani seluruh Yunani bersatu teman-teman supaya mereka makin kokoh ibarat kayak bangsa Indonesia bersatu supaya nggak dijajah supaya nggak dijajah Belanda lagi kan teman-teman gitu. Nah, mungkin di bangsa Yunani ini ada beberapa filsuf terkenal yang mungkin semasa sekolah mungkin udah pernah dijelaskan oleh guru kita teman-teman atau mungkin udah pernah diceritakan lagi teman-teman. Kita tahu nih, ada mungkin kayak yang pertama ada Socrates. Itu tuh beliau mengajarkan manusia untuk bisa membedakan yang baik dan buruk. Eh, Juga ada dari Plato yang itu beliau mengatakan kebahagiaan manusia itu akan hidup akan ada bila bekerja dengan wataknya dan juga derajat wanita itu diangkat. Lalu ada juga Aristoteles yang merupakan murid dari Plato itu sendiri. Lalu juga ada filsuf-filsuf lainnya itu ada Pitagoras yang itu tentunya eh, kalau teman-teman sering pernah belajar matematika dan pusing mungkin dengan rumus Pitagoras. Jadi inilah Pitagoras, Bapak Pitagoras itu si ahli matematika teman-teman yang mungkin kalau teman-teman kan ada segitiga siku-siku itu yang rumus-rumus Pitagoras itu yang mungkin udah memabokkan kita waktu SMA teman-teman. Itu mungkin cekal bakalnya dari asalnya itu dari Pitagoras, Bapak Pitagoras, teman-teman. Lalu ada Hippocrates, itu Bapak kedokteran. Lalu ada Archimedes, itu adalah Bapak yang menciptakan teori gravitasi dan teori benda mengapung. Lalu ada Thales, lalu ada Anaxagoras, ada Democritus, ada Euclid, ada Herodotus, dan juga Herodotus ini kan Bapak sejarah nih teman-teman ya kan. Yang waktu pertemuan kedua materi pertama sejarah kita, aku katakan Herodotus adalah Bapak sejarah teman-teman. Dan juga ada filsuf-filsuf lainnya mungkin teman yang belum yang tidak aku sebutkan mungkin teman-teman. Nah, beralih dari bangsa Yunani, peradaban bangsa Yunani, kita masuk ke peradaban Romawi kuno, teman-teman. Jadi peradaban Romawi kuno ini itu berkembang di Italia atau Roma, teman-teman. Dan sistem pemerintahannya terdiri atas yang pertama ada disebut konsul, itu adalah kepala pemerintahan. Lalu ada senate, itu pemberi nasihat kepada konsul. Lalu ada komisia curiata, itu adalah dewan perwakilan rakyatnya.
Lalu ada Pontifex Maximus, itu adalah lembaga keagamaannya, lembaga yang mengatur keagamaan. Lalu ada Tribun Plebis, itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya. Lalu teman-teman, eh, di struktur sosialnya peradaban bangsa Romawi kuno ini, itu tuh ada istilah, eh, bentar, ada istilah patrisia atau bangsa yang disebut bangsa bangsawan, lalu rakyat bangsawan, lalu ada plebeka itu adalah rakyat jelata. Itu eh, perbedaannya gitu teman-teman. Nah, lalu mungkin peninggalan atau warisan dari peradaban Romawi kuno itu ada yang pertama sistem ketatanegaraannya dan juga militernya. Lalu ada Imperium Romanus, itu kekuasaannya Romawi. Lalu ada pendidikan dasar sampai menengah dengan bahasa Latin dan Yunani. Lalu ada peninggalan bangunannya bangsa Romawi itu, ada Limes, ada Colosseum yang ini yang ada gambarnya teman-teman bisa lihat. Ada Pantheon, ada Viaduct, ada Aqueduct dan banyak lagi bangunan-bangunan lainnya. Lalu selain itu bangsa Romawi kuno itu peninggalannya itu ada tokoh ilmu yang terkenal, itu ada Galen, itu merupakan ahli tabib yang mempelajari peredaran darah. Lalu ada Poliobos, yaitu ahli tata negara yang menghasilkan siklus Polibus yang isinya eh, bentuk negara akan mempengaruhi yang lain, teman-teman. Nah, lalu di bagian sastranya sendiri ada tokoh yang bernama Vergilius, itu mengarang Aeneis. Lalu ada tokoh yang bernama Ovidus, itu mengarang Metamorphos. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu penjelasan secara singkatnya peradaban Romawi kuno. Lalu ada, ya, setelah peradaban Asia, lalu kita peradaban Eropa, kita masuk ke peradaban Amerika kuno. Mungkin karena ini juga udah jam 21, hampir mau 20 udah 21.30 lewat ya, teman-teman. Aku mungkin singkatnya aja itu, teman-teman. Jadi mungkin di peradaban Amerika kuno ini ada dua bangsa yang aku sebutkan. Sebenarnya kalau aku ada dari buku yang aku baca itu ada bangsa-bangsa lain laginya sih. Cuma aku bahas yang dua aja. Yang pertama ada eh, baik bangsa Maya. Itu bangsa Maya itu berasal dari daerah utara yang kemudian menetap dan mengembangkan peradabannya di Semenanjung Yucatan, Amerika Tengah. Yang mana peradaban Maya ini berlangsung sekitar 2000 sebelum Masehi sampai 1697 Masehi. Nah, peradaban Maya ini menitik beratkan pada sektor agraris, teman-teman. Mereka itu menanam jagung, kacang, merica, dan juga beberapa biji-bijian serta buah-buahan, teman-teman. Nah, eh, di sini mungkin beberapa peninggalan dari peradaban Maya itu sendiri. Yang pertama itu adalah suku Maya mengenal dua sistem kalender, teman-teman. Jadi ada sistem kalender berdasarkan peredaran matahari, yang mana satu tahun itu 365 hari. Lalu ada sistem kalender berdasarkan kepercayaan, yaitu satu tahun sebanyak eh, 260 hari, teman-teman. Nah, lalu bangsa Maya juga mengembangkan matematika yang menggunakan sistem bar dan dot, dan juga bentuk matematika yang dikembangkannya itu didasarkan pada vigesimal 20 daripada sistem desimal, teman-teman. Lalu juga selain itu peradaban Maya itu peninggalan itu ada kayak mampu membangun kota terbesar di dunia, itu kota Teotihuacan yang dihuni oleh 100.000 penduduk. Lalu ada peninggalannya itu ada situs tertua di dunia yang berbentuk piramida Castillo, ya mungkin piramida Castillo itu tuh disebut Tikal, teman-teman. Nah, lalu ciri khas lainnya itu dari peradaban Maya itu ada yang pertama memiliki aksara hieroglif yang kompleks, lalu memiliki kalender ritual yang rumit, lalu eh, termasuk salah satu peradaban dunia, peradaban pertama yang mengenal angka nol, teman-teman. Nah, lalu juga mereka mampu mengukur siklus Venus dengan margin kesalahan hanya 2 jam, juga serta memiliki sistem pemurnian air yang maju, dan juga mampu membangun kota-kota besar dengan piramida dan alun-alun batu. Lalu ada peninggalan lainnya itu ada kayak misalnya kota El Mirador di Petén Utara, lalu ada Tikal yang udah aku jelaskan tadi juga, lalu ada runtuhan kuil, kota istana di hutan-hutannya Amerika Tengah itu, lalu tulisan hieroglif yang tersemat pada bangunan, monumen batu, buku langka, dan tembikar, teman-teman. Lalu di peradaban satunya lagi ada peradaban Aztec, itu ada
Mungkin sekilas itu tuh peradaban terkait ini tadi Pak. Itu tuh peradabannya bangsa Aztec itu tuh bangsa yang gemar berperang. Tetapi perang ini merupakan bagian dari budaya sehari-hari dan bagian dari sistem kepercayaan mereka juga, sama sih kayak peradaban lainnya itu mereka menyembah banyak dewa juga. Salah satunya itu adalah dewa Huitzilopochtli, itu adalah dewa matahari yang paling tinggi teman-teman. Nah lalu mungkin sekilas beberapa peninggalan dari peradaban bangsa Aztec ini itu tuh adalah kayak kuil yang berbentuk piramida yang tengahnya itu berlubang dan untuk memasukkan kurban itu berupa emas atau perak atau persembahan gitu teman-teman. Di kuilnya itu ada lubang di tengah. Lalu ada patung di kota Veracruz yang beratnya 30 ton sebagai perwujudan dewa utama yang disucikan. Lalu ada sumbangan bangsa Ases bagi peradaban seperti misalnya kayak di bidang militer teman-teman. Lalu mereka juga memiliki daerah taklukan. Jadi setiap daerah taklukan itu harus menyerahkan upeti berupa emas, perhiasan, budak, bahan makanan, bahkan eh, benda-benda lainnya gitu teman-teman. Nah, di sini peradaban Aztec hancur setelah Raja Montezuma berhasil ditaklukkan oleh bangsa Spanyol pada tahun 1521. Nah, sebenarnya kalau dari buku yang sempat aku baca, ada peradaban Amerika kuno itu ada banyak lagi juga, ada beberapa lain sih, kayak yang peradaban Inca, lalu ada peradaban eh, Teotihuacan dan Toltec, dan ada peradaban Olmec itu, tapi mungkin itu nggak aku bahas secara rinci, secara jelas juga teman-teman, karena mungkin ini jarang sih peradaban Amerika kuno masuk ke soal-soal, paling cuma sekilas aja, paling nanti aku share di Gecer aja, mungkin teman-teman yang kepo bisa bacanya juga, teman-teman bisa cari referensi lainnya secara mandiri juga teman-teman. Mungkin itu sih dari peradaban Amerika kuno teman-teman. Nah, setelah kita udah bahas singgung singkat secara ringkas terkait peradaban dari Asia, Afrika, dari Eropa teman-teman, dan juga dari Amerika, mungkin teman sebelum kita tutup nih kelas kita malam ini. Apakah teman-teman lain di sini punya pertanyaan? Kalau punya pertanyaan mungkin boleh di-share di kolom komen maupun di uh, present juga boleh ya teman-teman on mic gitu. Nah, sembari juga kita menunggu pertanyaan juga, mungkin aku sekalian share link presensi ya teman-teman supaya teman-teman nggak nunggu lama nih teman-teman. Mungkin bisa sekali nunggu pertanyaan, sesi tanya jawab, kita bisa sekalian isi presensi ya teman-teman. Bentar aku share dulu. Oke, aku udah share di kolom komen. Mungkin teman-teman boleh akses, bisa isi presensinya. Teman-teman, kalau ada kendala mungkin boleh dikabari aku gitu ya teman-teman. Mungkin aku ingatkan sembari ngisi absen juga, ngisi presensi, teman-teman yang punya pertanyaan boleh di kolom komen ya teman-teman. Boleh di eh, on mic juga boleh gitu nanya secara langsung, boleh banget teman-teman. Atau mungkin di kolom Q&A yang ini, yang anonimnya ini, mana tahu teman-teman mungkin pengen bertanya tapi malu, gak mau pengen namanya ketahuan gitu, boleh banget nih teman-teman. Juga mungkin oke mungkin yang teman-teman juga udah siap ngisi presensinya, boleh ketik angka, misalnya kayak angka 100 kali ya teman-teman, angka 100 supaya aku tahu juga nih teman-teman udah siap ngisi presensinya teman-teman.
Tapi mungkin aku tunggu sekitar berapa menit lagi ya? Sekitar 21.45 deh. Aku tunggu ya teman-teman kita 5 menit lagi. Teman-teman isi presensi, isi yang bertanya juga boleh. Itu aku tunggu. Wih, dari Tata udah siap nih isi presensi yang lain nih teman-teman. Yuk. Tapi kira-kira SNBP ini udah mulai daftar nggak sih teman-teman? UTBK SNBT kapan ya teman-teman? Ini aku lihat udah 1, 2, 3, 4, 5 orang yang udah 6 nih yang udah isi presensi. Tunggu sampai 45 deh kita ya teman-teman. Sambil nunggu nih mau teman-teman mau tanya nih apapun gitu boleh nih teman-teman nggak misalnya kalau hari ini nggak ada yang mau ditanyakan terkait materi ini mungkin materi lainnya atau mungkin terkait eh, yang lain gitu kan boleh banget nih teman-teman perkuliahan semacamnya gitu ya teman-teman. Mumpung kita masih ada tuh beberapa menit lagi nih teman-teman. Semangat nggak nih teman-teman mengejar PTN-nya? Ya mungkin aku mau bilang juga ya aku baru ingat kelas kita kan dari kan 20.30 nih tadi teman-teman. Jadi karena kalau nggak salah ini gara-gara memasuki bulan Ramadan sih karena mau bulan eh, puasa gitu kan teman-teman. Mungkin teman-teman yang Muslim eh ntar lagi mau puasa nih jadi kelasnya kita mundurin sampai 20.30 nih. Tapi aku mau nanya nih mana tahu kan teman-teman lebih suka kelas malam atau kelas sore nih. Kayak dari Amar ada yang bilang sore, yang lain ada yang malam gitu kan atau apa gitu. Iya sore sih kalau malam terawih iya juga sih ya teman-teman juga takutnya keganggu juga ya kan teman-teman. Oke oke. Dia bilang sore, dominansi sore sih ya teman-teman yang jawab sore boleh. Oke. Dia yang bilang sore sih tapi nengok situasi juga sih ya teman-teman dari pihak ininya dari sama tutornya juga. Mungkin paling yang kita apalagi kalau nggak bisa sore kita usahakan sore sih cuma kalau nggak bisa sore mungkin paling kayak yang tadi eh, jamnya diundur yang bis kita kan jam 7 malam tapi kita undur jadi 20.30 gitu jadi juga harapannya nggak diganggu juga sih harusnya semoga nggak ganggu lagi gitu teman-teman ibadahnya teman-teman gitu. Nah, oke, makasih teman-teman yang udah jawab. Ini 1 menit lagi nih teman-teman, apakah teman-teman punya pertanyaan atau mungkin nggak harus pertanyaan materi hari ini deh gitu mungkin pertanyaan materi lain ataupun mungkin pertanyaan terkait perkuliahan lain sebagainya mungkin boleh banget nih tanya hal random pun boleh nih teman-teman.
Oke, karena ini udah 2145 teman-teman kali yang nanya. Cuma aku mau mastiin. Oke, ada nih ya, bentar ya. Kak, ada yang nanya sama aku secara pribadi direct message. Kak, hari ini kenapa jamnya malam banget ya? Hehe, nggak kayak biasanya. Oke, sebenarnya maaf banget nih teman-teman, nggak kayak biasanya malam. Karena kebetulan eh apa nggak kenapa nggak kayak biasanya kayak udah aku jelasin tadi sih karena kalian kan mau masuki bulan puasa ya minggu depan nggak ya udah mulai puasa aku lupa deh tuh intinya gitu jadi sebenarnya mau kalau mau bikin sore pun akunya hari ini lagi berhalangan gitu sore jadi malam ini pun dibuat apa sebagai permulaan lah gitu teman-teman permulaan 2030 gitu karena bentar lagi mau menyambut bulan puasa gitu teman-teman itu sih. Jadi mungkin ke depannya kalau eh karena mungkin minggu depannya udah mulai puasa gitu pas kelas kapan gitu ya. Sebelum libur puasa kan kita kan ada kelas lagi tuh ya. Sebelum libur libur Ramadan atau libur puasa gitu. Jadi nanti eh kalau nggak sore ya mungkin kelasnya bakal di sini kelasnya malam gitu ya teman-teman menyesuaikan diusahakan menyesuaikan sama waktunya teman-teman juga disesuaikan menyesuaikan sama tutor juga. Oh gitu ya Kak. Jam segini rawan ngantuk. Iya, iya juga sih. Aku juga kalau malam-malam nggak fokus gitu belajar ya pengennya rebahan gitu ya ngantuk nanti mungkin coba aku sampaikan ke rekan tutor gitu ya kita coba kalau karena mungkin teman-teman lain pada mungkin ada sore gitu ya biar juga fokus ya teman-teman bisa sore sih nanti aku coba bilangkan ya teman-teman oke karena ini udah 2147 juga jadi aku nggak ada yang aku lihat bertanya aku mau mastiin lagi nih mungkin boleh ketik angka 7 angka 7 bagi teman-teman yang mungkin udah paham nih sama materi hari ini gitu atau udah cukup gitu teman-teman. Boleh dong angka 7-nya. Oke dari Raya udah 7 nih, udah 7. Oke udah 7 7 7 7 7. Oke karena aku lihat nggak ada yang bertanya mungkin eh, aku maklum sih mungkin juga ya. Karena malam ini juga aku teman-teman mungkin pada kurang fokus ya. Aku juga minta maaf kalau mungkin kelasnya malam banget gitu teman-teman. Tapi kedepannya nanti aku sampaikan ke Kak Indah maupun Kak Ivi juga supaya kalau bisa jangan yang malam banget gitu ya supaya teman-teman juga bisa fokus gitu nggak rawan ngantuk ya kayak yang katakan yang tadi sekali lagi aku minta maaf kalau ada kurangnya kalau ada mungkin penjelasan aku yang mungkin kurang atau mungkin kecepatan gitu kayak nge-rap gitu teman aku minta maaf tapi aku juga mau ngucapin makasih yang udah hadir di Zoom kali ini ya walaupun mungkin kita minggu demi minggu makin turun gitu tapi aku harapnya kita kedepannya makin rajin terus ya teman-teman karena ini buat teman-teman semua juga tetap semangat lah aku bilang sama teman-teman untuk ngejar PTN impiannya jangan dipaksa juga jaga istirahat jaga kesehatannya istirahat jangan lupa jangan terlalu sering begadang juga teman-teman mungkin untuk sebelum menutup kelas kita boleh dong on cam nih teman-teman supaya kita sebagai dokumentasi. Ini teman-teman boleh on cam dong teman-teman seperti biasa kita bakal dokumentasi nih. Aku dokumentasi ini teman-teman. Mungkin aku tunggu 21.50 teman-teman. Mungkin yang nggak ada kendala boleh on cam. Mungkin kalau yang ada kendala nggak apa-apa nggak on cam. Tapi mungkin coba boleh kasih tahu aku kali ya teman-teman biar aku juga tahu gitu biar teman-teman lainnya nggak pada nunggu teman-teman. Stop.